Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah online pada hari ini, Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, memuliakan Tuhan, walaupun dari rumah Bapak, Ibu masing-masing. Saya percaya Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu luar biasa kasih-Nya untuk kita. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengagungkan Tuhan. Kita naikkan pujian, sujud di altarnya. Seorang pun mengerti beban Kutanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Ibadah ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara walaupun dari rumah masing-masing, anugerah Tuhan, berkat Tuhan tetap melimpah di hati Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online Minggu 24 Mei 2020. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan memuji, dengan mengangkat satu pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Takkan ku mau selalu selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi darimu. Sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu saudara kita bersama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, mari kita buka hati kita, buka pikiran kita. Biarlah firman Tuhan ini akan tertanam di hati kita dan kita boleh melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari kita. Kita bersyukur Bapa bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang sungguh mengasihani kami, Allah yang luar biasa bagi kami. Untuk itu Bapa, kami percaya bahwa karya-Mu nyata atas hidup kami, karya-Mu nyata atas apa yang akan kami lakukan hari lepas hari. Kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, angkat pujian ini, nyatakan dengan sungguh-sungguh. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
katakan ku bersyukur. Syukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus berkarya atas kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kehidupan yang baru Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan masih nyatakan. Dan kami berdoa saat ini, Tuhan, Engkau yang memimpin memberkati kami, di mana kami mau belajar firman-Mu. Tuhan yang berkarya, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang campur tangan melalui jemaat-Mu untuk mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih, kami siap alami Tuhan secara pribadi, kami siap diperbaharui, diubahkan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam bulan misi, di minggu keempat ini dengan tema yang disediakan oleh Sinode, yaitu misi yang holistik dan kontekstual. Firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Matius 11 ayat 2 sampai dengan 19. Saya tidak akan membacakan semuanya karena ini cukup banyak. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara membacanya di rumah masing-masing. Misi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah berdirinya atau kehidupan gereja sejak Yesus bangkit sampai meninggalkan murid-muridnya di dunia dan mengutus mereka untuk pergi bermisi. Maka semua gereja di dunia sampai kapanpun harus melakukan pelayanan misi, baik itu pelayanan misi penginjilan maupun pelayanan misi sosial. Sebab tanpa misi sesungguhnya gereja sedang atau bahkan pasti akan alami punah. Lalu pertanyaan besar bagi setiap kita pagi hari ini, bagaimana gereja melakukan pelayanan misi? Jawabannya adalah gereja harus belajar dari Yesus. Alkitab mengajarkan kita bagaimana Yesus bermisi. Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi ia juga melayani mereka yang sedang alami lemah tubuh fisik. Secara jasmani mereka sedang lemah. Tuhan Yesus hadir untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus memandang orang-orang yang dilayaninya seperti kawanan domba yang tak bergembala. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sinilah sehingga hal ini membuat hati Yesus muncul belas kasihan. Dan belas kasihan itulah yang menggerakkan Yesus untuk melakukan pelayanan misi. Memberi jawaban bagi mereka yang sedang terluka. Memberi jawaban kepada mereka yang sedang menderita. Memberikan jawaban kepada mereka yang sedang sakit. Rohani pun Yesus mampu memulihkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan 5. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis sewaktu mereka datang bertanya kepada Yesus, apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu? Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Pernyataan Yesus ini dan sekaligus kehadirannya di tengah-tengah dunia
menjadi kegenapan dari nubuatan Yesaya 61 ayat yang ke-1. Dan semua pekerjaan yang dilakukannya selama ia hidup di dunia menjadi contoh. Menjadi contoh apa? Menjadi contoh pelayanan misi yang holistik dan kontekstual. Yang berikut, bagaimana pelayanan Yesus di dalam perikop ini? Yang pertama Yesus menggemakan Injil Kerajaan Allah yang di dalamnya terdapat kebenaran, keadilan, kekudusan, pengampunan dan pendamaian. Melalui pelayanannya, Tuhan Yesus memberikan jawaban bagi mereka, dan ini real. Contoh yang nyata, ia telah menggenapi semua yang sudah dinubuatkan. Kehadiran kerajaan Allah dapat dirasakan dalam diri dan sikap Yesus yang menyatakan kebenaran secara hakiki atau sesungguhnya. Tidak ada kebohongan atau kepalsuan dalam dirinya. Ia berjalan dalam keadilan dan kebenaran karena memang dialah kebenaran itu sendiri dan keadilan itu sendiri. Ia hidup di dalam kekudusan, memberikan teladan bagaimana berbicara tentang pengampunan, menjadi juru damai dan menghadirkan damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana dengan setiap kita? Apakah hidup kita sudah menggemakan kebenaran, keadilan, kekudusan, pengampunan dan pendamaian? Atau malah sebaliknya, bukan menggemakan Injil tetapi malah menjadi batu sandungan? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Lalu yang kedua, bagaimana pelayanan Yesus? Yang kedua adalah misi Yesus bersifat utuh dan terpadu. Yesus menjadi teladan yang terbaik bagaimana melayani yang baik. Yesus sendiri melakukan pelayanan secara utuh dan menyeluruh. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyelamatkan orang-orang yang terluka, yang terhilang. Yesus mengajar kita bagaimana seharusnya kita melayani secara utuh atau sempurna dan menyeluruh. Yesus tidak hanya fokus kepada peningkatan di dalam hal rohani saja, tetapi Yesus juga fokus kepada hal-hal yang jasmani atau pelayanan sosial yang menyentuh jiwa mereka. Tidak bisa dikatakan gereja telah melakukan pelayanan yang utuh jikalau gereja hanya fokus pada bidang tertentu. Gereja tidak boleh hanya fokus kepada pelayanan yang ada di dalam saja. Contoh, pelayanan altar, pelayanan mimbar, lalu bagaimana mempercantik gedung gereja atau memenuhi segala fasilitas gereja. Atau sebaliknya, gereja terlalu fokus keluar. Gereja tidak boleh hanya satu bidang atau hanya satu bagian saja yang difokuskan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah pelayanan yang sudah kita lakukan selama ini dapat dikatakan pelayanan yang utuh dan terpadu seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Lalu yang ketiga, bagaimana pelayanan Yesus? Yang ketiga, Yesus menyelamatkan yang sesat. Di dalam Matius 5 dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa kabar baik harus dikumandangkan, kabar baik harus diberitakan. Dan ini menjadi perintah Tuhan Yesus. Lalu gereja harus melakukannya. Kalau gereja tidak memberitakan kabar baik, maka sesungguhnya gereja itu adalah gereja yang mati. Kalau gereja tidak memberitakan kabar baik, maka gereja mengabaikan perintah Tuhan Yesus. Di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Kabar baik memang menuntut kita harus rela berkorban. Sama halnya dengan apa yang sudah Yesus lakukan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Menyampaikan kabar baik berarti memperkenalkan satu pribadi, yaitu Yesus. Pribadi yang telah mati disalibkan, telah bangkit, dan yang akan datang kali kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi semakin kita mengenal Yesus, maka kita akan semakin dimampukan oleh Tuhan untuk mengkumandangkan, memberitakan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, Yesus sudah melayani banyak orang dengan dilandasi belas kasihan dan melakukannya dengan totalitas. Yesus datang menjadi jawaban bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sudahkah gereja dan kita sebagai gereja yang hidup melandasi pelayanan kita dengan belas kasihan Bapa kepada jiwa-jiwa dan menyentuh banyak jiwa? Sudahkah kita menjadi jawaban bagi mereka? Biarlah pelayanan yang utuh sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi model pelayanan misi kita. Bapak Ibu, pagi hari ini jadilah gereja yang bermisi. Jadikanlah Yesus sebagai model pelayanan misi kita. Dan selamat bermisi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah secara online. Itu semua karena Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk firman yang sudah diberitakan. Biarlah Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan mereka untuk terus melekat kepada Engkau, menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga kehidupan kami terus semakin dewasa di dalam Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi mau Bapa. Ada belas kasihan yang daripada Tuhan untuk kami bisa melihat jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Dan jadikanlah kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dimana Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Tuhan yang berkarya atas mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Mei, untuk Bapak Ari Wijanarko, untuk Bapak Jupri. Tuhan berkati mereka. Biarlah bertambahnya usia, mereka boleh diberkati Tuhan. Mereka boleh semakin hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mereka boleh menceritakan kabar baik kepada semua orang. Dan biarlah rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kehidupan mereka biarlah diberikan yang terbaik yang daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, kesehatan, kekuatan juga Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ari keluarga Bapak Ari dan keluarga Bapak Edo yang Tuhan tambahkan usia pernikahan mereka. Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangga ini berbicara tentang Kristus. Rumah tangga ini boleh mengimpartasikan kasih Kristus. Dan ada belas kasihan Bapa yang nyata boleh dirasakan orang-orang di sekeliling rumah tangga mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan bertambahnya usia rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati mereka semakin harmonis, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan, ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa untuk ulang tahun Pipka yang beberapa hari sudah berlalu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bertambahnya usia Pipka hingga saat ini 55 tahun. Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan kami akan melihat kelak nanti Pipka banyak menghasilkan jiwa-jiwa yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Pipka menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan, untuk memberkati banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati para staf, biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik. Terima kasih, ini hidup kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah secara online dan persiapkan diri Bapak Ibu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu serta buah kandungmu. Diberkatilah rumahmu dan lumbung-lumbungmu, diberkatilah hasil bumimu dan segala usaha pekerjaanmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu dari malapetaka, dan kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus kita bisa. Salam sehat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Tentu terus jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.